Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anto Budianto. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan siapa, Pak? Iwan Kusmawan. Ya. Ya. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Serikat Pekerja Nasional. Jabatannya, Pak? Ketua Umum. Ketua Umum. Baik, Pak. Hari ini ada acara apa nih, Pak? Hari ini adalah rapat kerja nasional yang kedua. Partai Buruh. Partai Buruh. Ya. Oh, tentunya apa yang dibawa misi untuk Rakernas hari ini? Ya, Rakernas ini kan bagian daripada evaluasi. Apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun ke belakang dan apa yang akan dilakukan 1 tahun ke depan. Kalau dari beberapa paparan dari mulai pembukaan sampai tadi malam, Partai Buruh menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Karena sekalipun Partai Buruh belum mendapatkan posisi yang strategis di DPR RI, tapi setidak-tidaknya sudah memberikan nuansa yang berbeda di daerah. Sehingga ini menjadi satu trigger ke depan, dan ini menjadi satu kepentingan semua pihak. Buruh secara otomatis, tetapi masyarakat juga sekarang sudah tahu di mana Partai Buruh sudah berkiprah untuk kepentingan warga masyarakat. Kan ini kemarin kita udah melakukan, mungkin buruh ya, udah melakukan ada namanya perundingan UPA lah, keputusan UPA. Nah, itu tuh bagaimana tanggapan dari Partai Buruh itu sendiri? Ya, kalau berbicara terkait dengan upah, yang harus dipahami oleh semua pihak, baik para pekerja maupun masyarakat luas secara umum, bahwa Partai Buruh punya kontribusi lebih dalam rangka penetapan upah minimum. Karena Partai Buruh dan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi yang mempelopori untuk melakukan JR, Judicial Review, kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi saat ini kita harus banyak memberikan edukasi, pembelajaran kepada para pekerja dan masyarakat secara luas agar mereka lebih paham terkait dengan perjuangan-perjuangan Partai Buruh. Itu yang sangat penting. Ini yang kemarin itu kan upah itu udah diputuskan sama Presiden, betul ya, Pak? Ya. Nah, kemudian yang tadinya belum ada sektor, jadi sekarang ada sektoral, gitu kan. Terus itu besarannya itu hingga dia Presiden itu menetapkan kalau nggak salah 6,5% lah gitu ya. Itu bagaimana tanggapan dari Partai Buruh nih? Ya. Jadi kalau terkait dengan upah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah bagian daripada perjuangan Partai Buruh, Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi. Yang kedua, pemerintah di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kita sudah sampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati. Karena kalau tidak ditaati, ini akan menjadi polemik yang sangat besar. Sehingga ketika Presiden Partai Buruh, pimpinan Serikat Buruh, kebetulan saya hadir dengan Bung Riden, kita sudah sampaikan kepada Presiden agar dalam penetapan upah untuk tahun 2025, patokan pertama itu adalah harus putusan MK. Maka ketika Menteri Tenaga Kerja ingin menetapkan upah itu hanya sebatas 6%, yang awalnya 0,1 sampai 0,3, maka Presiden karena sebagai pemimpin negara, pemerintahan, dia mengambil diskresi menjadi 6,5%. 6,5% itu adalah diskresi yang dilakukan oleh Presiden dengan tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan upah sektor. Upah sektor ini sudah sekian tahun, 10 tahun lebih, itu kan tidak ada. Maka kemarin komitmennya adalah upah sektor untuk 2025 diberlakukan dengan syarat dan ketentuan. Apa yang menjadi syarat ketentuan? Syarat dan ketentuannya adalah upah sektor ditetapkan berdasarkan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Sehingga mekanismenya ditempuh tidak melanggar daripada aturan yang ditetapkan oleh MK, dan disinilah dinamika yang terbangun kembali karena sebelum adanya putusan
Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan Provinsi termasuk DPNAS, Dewan Pengupahan Nasional, itu tidak berfungsi sama sekali. Kan ini Pak, di dalam putusan ini tentunya kan menjadikan multi tafsir nih Pak ya. Jadi ada kan MK itu mensyaratkan bahwa selambat-lambatnya 2 tahun pemerintah itu harus membuat suatu undang-undang baru. Satu sisi dia itu terjadi polemiknya di Afindo bahwa ini belum ada turunannya. Sehingga dia itu terjadi kontroversi di bawah. Ada yang dia melaksanakan upah itu dan ada tidak yang melaksanakan itu. Walaupun toh kita menyatakan si pemohon bahwa kita harus menetapkan berdasarkan keputusan MK. Tapi ternyata di lapangan ini nggak bisa. Ini gimana kalau tanggapan Partai Buruh? Ya, kalau menyikapi terkait dengan pro kontra kebijakan yang diambil presiden, diskresi namanya, saya sudah sampaikan, baik secara formal maupun informal di dalam sebuah diskusi. Kalau Apindo atau kelompok pengusaha tidak sependapat dengan kebijakan secara diskresi yang diambil presiden, maka silakan, ruangnya ada, gugat saja presiden. Paling seluruhnya adalah kuasa hukumnya presiden adalah Partai Buruh dan Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan implementasi, apabila upah sudah ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tapi terjadi pelanggaran di lapangan oleh para pengusaha yang dalam tanda kutip tadi, maka itu jelas bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, dan disitulah kita harus melakukan proses dan mekanisme gugatan terhadap pengadilan. Karena upah sudah ditetapkan dan itu menjadi hak daripada para pekerja buruh, tidak boleh lagi ada toleransi yang diberikan kepada pengusaha nakal. Kalau saya selalu begitu, kepada pengusaha nakal, karena dia investasi, dia berusaha, tentu semua sudah diberikan fasilitas. Gitu. Itu yang sangat penting. Baik Pak, terakhirnya Pak, kira-kira gimana nih kedepannya Partai Buruh yang kepada generasi-generasi muda untuk menyampaikan bahwa Partai Buruh itu adalah sangat penting ketika kedudukannya ada di masyarakat. Tolong sampaikan Pak. Ya, jadi secara prinsip kaum milenial, Gen Z atau kaum muda sekarang harus lebih banyak belajar dari Partai Buruh. Itu yang sangat penting. Karena bagaimanapun juga Partai Buruh sudah berkiprah baik secara politik maupun secara hukum, apalagi secara kontribusi bagi kepentingan masyarakat secara umum. Nah, kita selalu memberikan kesempatan kepada siapapun. Partai Buruh sangat terbuka, memberikan kesempatan kepada kaum muda yang memang ingin mempunyai kontribusi yang sama, membangun negara, membangun masyarakat menjadi sejahtera dan lain sebagainya. Jadi saatnya sekarang ini para pemuda, kaum milenial, Gen Z untuk turut serta dan bersama-sama membangun negara ini ke depan lebih sejahtera sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Partai Buruh, yaitu negara sejahtera. Itu yang sangat penting. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sukses kasih. selalu. Terima kasih sekali Bang. Semua ya. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Itu wawancara pagi ini tentunya dengan ketum ya, sangat luar biasa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap.